Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu. Berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan. Yesus, Engkaulah Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih hari ini Engkau selalu hadir, Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu mengalir di tempat ini terus menerus ya Bapa, dan membuat kami terus menyanjung-nyanjung Engkau dan berterima kasih betapa baiknya hati-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, yang memuji dan menyembah-Mu dan bersyukur demi nama-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami, supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam kami terus Tuhan memanifestasikan kuasa Allah, kuasa kasih, kuasa iman, kuasa pengharapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa serta kebajikan sebenarnya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Bersyukur untuk sore malam hari ini. Biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan
Membangkitkan roh-Mu di dalam kami terus-menerus dan tiada henti. Kami akan muncul sebagai pribadi yang lebih baik, lebih benar, lebih kudus di hadapan-Mu. Dan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang memberkati setiap dunia ini, setiap sesama, setiap orang-orang yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal. Biarlah kami menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Karena roh-Mu di dalam kami lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa iman yang Kau tanamkan di dalam kami membangkitkan karunia-karunia roh di dalam hati kami. Dan kami berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, buat kami semakin mengenal Tuhan dan menghargai-Mu, menghormati-Mu dan mengasihi-Mu dengan lebih baik, dengan lebih benar, dengan lebih dalam lagi. Hari ini pelajaran-Mu Tuhan, kami sambut dan kami terima hanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mencelikan mata rohani kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap diberkati Tuhan pada sore malam hari ini berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom Elohim, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, saya mau bertanya sedikit. Pernah nggak Bapak Ibu kecewa sama Tuhan? Ada nggak? Kecewa sama Tuhan? Ada apa tidak? Ada toh? Rata-rata kita kecewa sama Tuhan karena apa? Jawaban doa tidak terjadi. Kebutuhan hidup tidak tercapai. Atau keinginan hati tidak tercapai. Doa tidak tercapai. Doa itu kan ada kebutuhan, ada keinginan toh. Jadi kebutuhan ya. Nah inilah masalahnya sekarang. Saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa banyak orang yang membutuhkan sesuatu yang betul-betul dia urgensinya betul-betul berat, kenapa tidak tercapai? Dan terus terang, saya hanya dikasih beberapa peristiwa di Alkitab yang ditampakkan kepada saya, dan suatu ketika waktu saya merenungkan hal itu, tiba-tiba di saat saya tidur, tiba-tiba tuh saya diberikan oleh Tuhan tuh hati yang takut dan gentar kepada Dia. Itu suatu kondisi yang mencekam, saudara. Ya, apakah saudara pernah mengalami itu? Tiba-tiba Dia menjawab dengan sebuah perasaan di dalam hati saya lagi tidur, itu takut dan mencekam terhadap Tuhan. Takut dan gentar yang mencekam terhadap Tuhan. Nah, ini yang mau saya sampaikan hari ini kepada kita semua. Ya, kadang-kadang kita di dalam Tuhan itu entahkah karena sudah terbiasa beribadah, berdoa, ataupun merenungkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mengkoreksi diri kita atau mengintrospeksi diri kita, apakah sesungguhnya ketika kita beribadah, kita melayani Tuhan, bahkan ya kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita memang memiliki hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau sehari-hari kita di luar ibadah, di luar perenungan firman Tuhan, di luar pujian dan penyembahan, saya bisa malu nih kalau kita terhadap Tuhan itu biasa saja. Terhadap Tuhan itu kita tidak takut dan gentar. Tetapi kalau kita sedang beribadah, bahkan sedang merenungkan firman Tuhan, sedang berdoa, apakah ada rasa itu? Rasa takut dan gentar kepada Tuhan yang mencekam, yang betul-betul sebuah penghormatan, rasa hormat, dan itu sangat dalam gitu. Pernah nggak? Nah, ini yang harus kita alami setiap waktu. Karena Tuhan mendapati ya, kenapa
doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, atau kerinduan atau kebutuhan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan, itu semata-mata karena dia melihat kita menjadikan dia itu semacam tempat mengambil berkat, tempat mengambil permintaan kita dipenuhi atau tidak. Dia merasa kita kurang hormat kepada dia. Dia merasa kita tidak takzim, ya. Takzim itu adalah hormat yang dalam. Dia merasa dia itu hanya sebagai tempat pelarian, bukan tempat dia mengalami hubungan dengan kita, di mana hubungan itu melahirkan sebuah hormat yang dalam. Dan hormat itu di dalamnya tuh ada takut dan gentar kepada Tuhan yang mencekam. Kenapa kita bisa menjadi pribadi yang berhubungan dengan Tuhan itu datar-datar, flat atau biasa saja? Ya, karena kita sudah terbiasa menikmati anugerah. Kita sudah terbiasa menikmati kasih karunia. Dia sudah biasa memberkati atau memberikan kita kemudahan-kemudahan yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, yang kita anggap itu memang sewajarnya sudah kita terima. Lalu dari situ kita munculkan perasaan yang biasa saja kepada Tuhan. Kita tidak memiliki rasa spesial kepada Dia. Kita tidak memiliki rasa hormat yang dalam kepada Dia. Nah, waktu saya tertidur, itu saya baru mengerti. Oh, inilah penyebab kenapa jawaban doa kita sering tidak terjawab. Karena rasa takut dan gentar yang dalam itu tidak kita miliki, tidak kita punyai. Sehingga Tuhan merasa Dia hanya sebagai tempat kita mengambil berkat. Bukan tempat kita berhubungan. Bukan tempat kita berrelasi secara hormat. Kalau anak saya, ini hubungan saya dengan anak ya, ini gambaran Tuhan dengan kita. Kalau anak saya hanya tempat dia meminta kepada saya, dia menuntut, dan memang semestinya saya memberi, karena saya bapaknya, lama-lama saya merasa tidak dihormati. Saya merasa tidak dihargai. Walaupun itu kewajiban saya sebagai bapak. Tetapi anak saya tidak menyadari bahwa dia mulai kehilangan rasa hormat kepada bapaknya, karena dia meminta melulu. Tidak ada lagi sopan santun, rasa syukur, rasa takzim yang dalam dirinya, sehingga dia berhubungan dengan bapaknya seperti hubungan yang transaksional gitu loh. Ya, kamu kan sudah seharusnya jadi pemberi berkat buat aku, kamu kan bapakku, kamu udah punya kewajiban. Kita sering seperti itu kepada Tuhan. Engkau kan bapakku, masakan engkau menelantarkan aku? Kata masakan itu seolah-olah mengharuskan Tuhan memaksa Dia untuk memberi kepada kita, tanpa kita sedikit pun punya rasa hormat yang dalam. Nah, ini persoalan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan yang sudah biasa, familiar gitu loh. Di dalam bahasa Inggris itu disebut familiarity. Hubungan yang biasa. Saya sudah tahu Tuhan itu maha hebat, maha penyedia, maha hadir, maha pemberi. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Sama. Nggak mungkin Dia tidak melakukan sesuatu. Tetapi saudara, walaupun Dia adalah Allah segala-galanya, ada satu poin yang harus kita tidak boleh lupakan, yaitu hormat yang takut dan gentar. Itu harus kita miliki. Terlalu biasa kita menerima anugerah dan kasih karunia, kita menganggap ya hidup ini sudah sewajarnya kita nikmati seperti itu. Hati-hati, sehingga sikap kita kepada Dia tidak hormat. Ini penting, karena hubungan itu harus diciptakan dari rasa bukan saja kasih dan sayang, tapi hormat. Hormat itu adalah hormat yang tulus, hormat yang suci, hormat yang murni. Apakah kita memiliki rasa itu? Saya agak khawatir.
Saya nggak khawatir. Kenapa? Karena hubungan ini harus didasarkan kepada takzim yang betul-betul kita dasarkan dengan bukan hanya cinta kasih yang dalam, tetapi kita hormat kepada dia. Ketika para tua-tua di surga nanti, kalau kita baca di Wahyu, melemparkan mahkotanya sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Artinya mahkota itu sebagai bentuk wibawa, penghormatan yang hebat sebagai manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu gak ada artinya, sehingga mereka melemparkan mahkotanya ketika mereka menyembah Tuhan di surga. Itu artinya saudara dan saya, kita harus sama-sama sebagai anak Tuhan berdiri dengan rasa hormat yang takut dan gentar. Kalau saudara dan saya masuk dalam kondisi seperti itu, punya rasa takut dan gentar, ya, hormatnya itu seperti itu dalamnya, sehingga itu mencekam hatimu, niscaya engkau pasti akan dihormati Tuhan. Saudara perhatikan ya, hormat menghormati itu seringkali sudah lupa kita miliki. Kalau saudara kurang menghormati sesamamu, saya yakin saudara pasti kurang menghormati Tuhan. Saudara kurang menghormati pasanganmu, saudara kurang menghormati anakmu, istrimu, saudara kurang menghormati orang tuamu, saudara kurang menghormati teman-temanmu, saya yakin saudara pasti juga kurang menghormati Tuhan. Kalau engkau menganggap biasa saja, sesuatu yang seharusnya engkau tidak seperti itu, tapi karena engkau tidak tahu, saya bisa pastikan ada blind spot dalam otakmu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Ada tempat yang kosong yang kau tidak bisa, kok saya nggak ngerti ya? Nah, ini yang saudara harus mengerti. Dan itu hanya bisa saudara hilangkan blind spot, ya, rasa hormat itu di dalam dirimu itu seperti blind spot yang kau anggap itu tidak hal yang perlu dipersoalkan. Nah, itu harus kau minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menyingkapkan itu. Seperti saya bertanya waktu itu kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya doa-doa kami nggak dijawab? Padahal itu adalah kebutuhan kami. Bukankah kau berkata bahwa engkau lebih tahu daripada kami kebutuhan-kebutuhan kami? Tetapi kenapa ini kebutuhan tidak? Nah, dia lalu munculkan ketika saya lagi tidur, rasa takut dan gentar itu mencekam dalam batin saya. Dan saya mengerti Roh Kudus itu membuat rasa mencekam itu hadir dalam diri saya. Dan itu membuat saya menggali perasaan-perasaan saya. Betul nggak saya tidak menghormati Tuhan? Karena kalau kita sudah berhubungan lama dengan Tuhan, kita bukan lagi anak kecil yang harus lagi diajar hal-hal yang mendasar. Kalau kita sudah lama berhubungan dengan Tuhan, harusnya kita sudah mengenal Dia lebih baik dan lebih benar. Karena pengenalan kita akan firman Tuhan, itu mendidik kita untuk menjadi dewasa. Tetapi kita nggak dewasa-dewasa karena kita kurang rasa hormat. Mari kita belajar ya. Yuk. Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara lihat, orang-orang di sekitar Yesus, ya, ini di Nazaret, di tanah dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia dibesarkan, bukan dilahirkan ya. Dia dibesarkan. Ketika dia dikenal oleh orang-orang sekampungnya, mereka bertanya-tanya, dia ini siapa? Ini kan dia ini kan kita kenal. Ada saudara-saudaranya di sini, ada Yoses, ada Yakobus, ada Yudas, ada Simon. Itu kan saudara-saudaranya. Kita kenal mereka. Dia kan anak tukang kayu. Saudara perhatikan, ini seperti kita. Engkau kan Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau pemberi mukjizat, engkau yang selalu memberkati. Kita udah menganggap itu biasa. Memang harusnya engkau begitu. Sehingga kita tidak menghormati dia. Coba lihat dirimu. Apakah kita seperti orang-orang sekampung daripada Yesus di tanah Nazaret? Dia ini siapa? Dia kan tukang kayu. Saya kenal keluarganya. Kalau kita tidak lagi melihat Yesus yang ajaib sebagai Tuhan, kita sudah menganggap dia sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai bincang-bincang, sebagai tempat ngadu-ngadu, dan tidak lagi menghormati dia. Hati-hati. Kita berada dalam posisi seperti para orang sekampung Yesus di tanah Nazaret. Dampaknya apa? Dampaknya begini. Ayat kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Bayangkan itu. Dia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Siapa yang bisa menyangkali Yesus bukan Tuhan yang ajaib, sehingga tidak satu pun keajaiban terjadi di tanah Nazaret, kecuali beberapa orang sakit sembuh dengan tumpang tangan. Ini kan seperti kita. Kita jarang mengalami mukjizat karena kita sudah biasa menganggap Tuhan itu sesuatu yang sama dengan kita. Akhirnya kita menganggap dia seperti sebuah kewajiban yang harus dia sediakan buat kita. Bukan sebagai suatu penghormatan yang harus kita berikan kepada dia. Jadi orang-orang sekampung Yesus menolak dia karena dia tidak dihormati. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mereka kecewa dan menolak dia. Nah, kita suka kecewa kan? Dan akhirnya kita tidak percaya kepada dia. Tidak percaya bahwa dia itu baik, dia itu penuh kasih. Karena beberapa doa kita tidak terjawab. Karena kita tidak punya rasa hormat yang dalam. Saudara, kalau bertanya kepada saya, Pak Gembala, Pastor, kenapa kami tidak punya rasa hormat yang dalam kepada Tuhan? Saya bisa nyatakan, salah satu penyebabnya kalau saudara punya persoalan dengan dosa. Kalau saudara berdosa dan saudara tidak minta ampun kepada Tuhan, maka dosa itu akan menumpuk rasa pemberontakan yang terus-menerus. Karena dosa itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Rasa pemberontakan yang terus-menerus itu membuat kita berdiri di hadapan Tuhan dengan tidak layak. Tetapi kita masih
tidak introspeksi diri, dan kita masih tidak mengakui bahwa kita itu tidak benar di hadapan Dia. Dan kita masih berani berdoa minta sesuatu kepada Dia supaya dikabulkan. Padahal posisinya ada dosa yang tersembunyi yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Itu persoalan. Rasa hormat. Jadi orang kalau tidak menghormati, itu karena merasa dirinya tidak bersalah. Saudara, coba kita pelajari. Sekarang kita lihat, seseorang yang menghormati Tuhan dan itu sangat dalam. Kita buka Lukas 10 ya. Hati-hati dengan rasa hormat kita ini kepada Tuhan. Kalau tidak kita miliki, sulit kita mendapatkan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik? Bagian penghormatan kepada Tuhan yang sangat tulus dan murni. Itu penting. Kalau kita, saudaraku, merasa terus-menerus menghormati Tuhan, terus-menerus takzim, terus-menerus kita itu takut akan Tuhan dengan gentar, saya jamin saudara akan selalu disayang Tuhan. Akan selalu juga dihormati Tuhan. Karena saudara menghormati Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Ini Maria, setelah dia melihat Yesus siap mau berkhotbah mengajar di rumahnya, langsung dia berhenti berbenah-benah, dia berhenti mencuci piring, memasak dan seterusnya, dan dia copot celemeknya, dia basuh tangannya, dan dia siap mendengarkan khotbah Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan dan dia mengamati Tuhan dengan seksama. Ini rasa hormat yang takzim, yang takut dan gentar kepada Tuhan. Itu sudah karakter, Bapak Ibu. Itu sudah karakter. Kalau kita melihat Marta sama sekali tidak punya rasa hormat. Bahwa dia tidak menghargai perkataan firman yang akan keluar dari mulut Yesus untuk dia dengarkan. Dia tidak hormat. Dia menganggap, sudah biasa aku mendengar khotbah Tuhan Yesus. Padahal dia harus mengerti, Yesus pada saat itu walaupun dia sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Dia diciptakan dari firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Marta tidak sampai ke sana. Sehingga dia ditegur sama Tuhan. Marta, Marta, kamu sibuk dengan hal yang tidak penting. Tetapi Maria ini punya sesuatu yang tidak bisa diambil. Yaitu apa? Dia punya rasa hormat yang takut dan gentar. Jadi saudara jangan menganggap sepele. Hormat Tuhan, hormat menghormati kepada Tuhan itu adalah hal yang sederhana. Oh no! Kelak engkau akan dihargai, kelak engkau akan menerima upahnya ketika penghormatan kepada Tuhan itu engkau lakukan dengan baik dan benar. Jadi ini penting. Dan itu terbukti
Ketika Lazarus mati, Marta pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak satu pun Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Mengerti maksud saya? Waktu Marta ketemu Tuhan Yesus, tidak satu pun hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan terhadap Marta. Padahal Marta ini, itu saudaranya Lazarus yang mati, yang Tuhan mau bangkitkan kematiannya. Tetapi ketika Tuhan bertemu dengan Marta, dia tidak tergerak oleh belas kasihan. Karena tidak ada rasa hormat. Ini karakter. Apakah Tuhan pilih kasih? Dalam hubungan, kalau kita sudah bertobat lahir baru, jelas Tuhan pilih kasih. Tapi kalau untuk keselamatan, Tuhan tidak pilih kasih. Setiap orang berdosa, siap diselamatkan Tuhan. Dia tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Tetapi ketika kita sudah bertobat lahir baru, dan kita menjalin hubungan yang semakin dewasa dengan Tuhan, semakin intim, disitulah Tuhan akan pilih kasih. Karena dia akan melihat kita, penghormatannya benar atau tidak, penghormatannya tulus atau tidak, murni atau tidak. Tetapi tatkala Tuhan bertemu dengan Maria, perhatikan itu, Maria tidak saja menerima kasih atau belas kasihan daripada Tuhan, tetapi Maria waktu bertemu dengan Tuhan, dia sujud menyembah. Sementara Marta ketika ketemu Tuhan tidak dicatat di dalam Alkitab, dia sujud menyembah. Ini saudara perbedaannya nyata. Sujud dan tidak sujud itu melambangkan saudara hormat atau tidak hormat. Ini masalah hati, sikap, ini karakter. Dunia hari-hari ini kehilangan rasa hormat. Kenapa terjadi pengkhianatan? Karena tidak menghormati orang yang dikhianati. Yudas Iskariot sudah lama tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Maka dia mengkhianatinya dengan barbar, dengan kejam, dengan tega. Maria itu beda. Ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu Maria ini. Keren banget. Coba Yohanes 11 ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini bagaimana jawaban doa kita bisa terjadi. Ketika Tuhan tidak dihormati di Nazaret, terjadi mukjizat nggak? Nggak terjadi. Jadi ini masalah penghormatan. Penghormatannya itu ada rasa takut dan gentar. Nah itu penting. Ya, kita lihat Yohanes 11 ya, ayat yang ke-20 kita lihat. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Di situ tidak terlihat Marta sujud menyembah. Ayat 32 kita lihat. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Beda nggak? Maria tersungkur. Itu sebagai sebuah penghormatan. Jadi saudara, kalau kita sudah tidak punya rasa hormat, coba selidiki hatimu. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi yang belum kau akui di hadapan Tuhan. Hari ini kita dapat melihat di televisi bagaimana seorang pemimpin tidak menghormati pemimpin yang lain. Pemimpin yang tidak menghormati pemimpin yang lain, dia tidak memberikan salam, dia tidak memberikan menjabat tangan. Dia melewati pemimpin itu dan dia menjabat tangan pemimpin yang lain. Ini kelihatan sekali di dunia saja. Menghormati itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Apalagi di dalam dunia roh. Tuhan kita adalah Tuhan yang harus kita hormati.
Tidak sepantasnya kita menganggap semua anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan itu membuat kita kehilangan rasa hormat. Karena kita menganggap itu sudah sepantasnya kita terima dari Tuhan. Karena kita adalah anaknya. No. Tetap harus ada tata krama. Ini penting. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Detik itu juga Yesus tidak lagi banyak bercerita, tidak lagi mempersoalkan iman daripada Maria. Yang dia pertanyakan adalah, di mana dia engkau kuburkan? Di mana Lazarus dikuburkan? Karena dia segera siap untuk membangkitkan saudaranya. Tetapi waktu dia bertemu dengan Marta tidak tersungkur, tidak ada rasa hormat. Tetapi Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau kepada kebangkitan orang mati? Marta masih harus di-drill, masih harus di-training, masih harus dipertanyakan imannya. Percaya nggak kamu kepada kebangkitan orang mati? Tetapi kepada Maria, ketika dia melihat Maria tersungkur, dia tidak mempertanyakan imannya. Dia langsung bertanya, di manakah engkau menguburkannya? Di manakah dia dikuburkan? Dua hal yang sangat jauh berbeda. Saudara mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih Marta atau pilih Maria? Pilih yang mana? Marta atau Maria? Dalam hati pilihnya Maria. Kenyataannya kita seperti jujur kan? Dalam hati maunya kayak Maria, tetapi kenyataannya kita Marta. Masih mempertanyakan keajaiban Tuhan, masih mempertanyakan mukjizat Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, percayakan kau kepada mukjizat? Percayakah kau kepada kebangkitan orang mati? Kita seperti Marta, tetapi maunya hati seperti Makanya saudara, belajar sama Tuhan, sama Roh Kudus. Minta diajar bagaimana menghormati Tuhan terus-menerus. Dengan rasa takut dan gentar. Salah satu hal ya, yang dosa tersembunyi ini begini. Kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, rata-rata kita kecewa nggak? Kecewa nggak? Benar. Kecewa nggak? Kecewa. Jujur, yang lain tuh nggak ngaku. Padahal sama. Iya kan? Ketika kita kecewa sama Tuhan, dosa nggak? Tapi kita tidak pernah mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Tuhan minta ampun, aku salah. Nggak pernah. Bisa nggak kita ketika doa kita memang Tuhan izinkan untuk tidak dikabulkan, kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Halo? Berat kan ngomong amin? Karena ini gimana sih kok bisa kita sebut Tuhan itu baik, kita doanya nggak dijawab? Inilah yang mau saya katakan kepada saudara. Kalau kita punya rasa hormat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap menghormati Dia. Dan tidak berani berkata, Tuhan itu jahat. Betul tidak? Ini berat Bapak Ibu, ini sudah poin dewasa. Tetapi disinilah Tuhan ingin membawa kita kepada level yang benar. Kedewasaan iman kita diuji ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, lalu kita masih bisa berkata Tuhan itu baik. Tuhan tidak menyembuhkan kita, kita bisa berkata Tuhan itu Allah penyembuh. Tuhan membiarkan kita menderita, Dia izinkan
kita tetap bilang Tuhan itu baik. Ini levelnya sudah level tingkat dewa, tingkat tinggi untuk kita masuk ke dalam kedewasaan iman. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung Nebukadnezar, dia bilang apa? Aku tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Tetapi sekalipun Tuhan tidak meluputkan aku dari dapur, dari tungku api ini, aku tetap tidak mau. Itu kan sama saja begini. Kalau saya tidak dijawab doa saya oleh Tuhan, saya tetap percaya Tuhan itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, dituduhkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan walaupun gak disediakan. Tetap ngomong begitu, berani gak? Ini saya ngomong gini merinding. Bulu kepala saya ini merinding. Why? Karena sering kita tidak punya rasa hormat yang takut dan gentar kepada Tuhan. Itu Tuhan sediakan, Tuhan izinkan kita seperti itu. Doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, supaya kita tetap punya iman yang baik dan benar. Kadang-kadang penat ya Bapak Ibu ya, kalau di rumah sudah mulai krisis keuangan, lalu mau makan apa dan bagaimana, biasanya pasangan tuh berantem. Ya enggak? Saling salah-salahin. Salah menyalahkan. Saya juga sering digituin, disalah-salahin. Tapi saya jawab gini, saya nggak tahu, tanya Tuhan, karena bukan saya yang harus menyediakan. Saya kan hamba Tuhan, tanya Tuhan dong. Saya nggak gitu aja jawab sama istri saya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bingung juga mau jawab apa. Saya bukan Tuhan yang bisa menyediakan segala sesuatu. Semua sudah kita kerjakan, semua sudah kita lakukan. Terus kita ditanya sama istri kan, Pak itu kenapa sih kok nggak laku-laku? Ya saya nggak tahu. Tinggal tanya saya sudah berdoa. Saya tanya Tuhan dong. Mukanya sebel-sebel gitu lah. Lu kok sebel sama saya? Dia mau sebel sama Tuhan, tapi dia nggak berani. Dia sebel kepada pasangannya. Dia takut sama Tuhan, tapi dia sebel pasangannya. Akhirnya pasangannya di sasaran tembak yang tepat sekali, dan itu kena sekali jelek. Iya kan? Kita itu sering menyalahkan pasangan kita. Sebenarnya kita takut salahkan Tuhan, betul nggak? Iya. Karena Tuhan kita salah, kita menyalahkan Tuhan, tapi sasaran tembak kita adalah sesama kita. Itu seringkali terjadi dalam dunia rohani. Dan itu dosa. Kalau kau belum mengakui itu di hadapan Tuhan, mohon maaf, akan teruji lagi, terulang lagi ujian iman itu. Sampai lu seperti kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak luputkan kami dari dapur tungku itu, kami tetap tidak mau menyembah. Berani nggak ngomong gitu? Itu baru penghormatan yang luar biasa. Ada rasa takut dan gentar yang hebat. Kita akan berhenti dengan kecewa demi kecewa, karena kita harus semakin dewasa di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ya, kenapa umur kita panjang? Ya kan nggak dipanggil-panggil Tuhan ya. Karena supaya diperbaiki imannya. Benar nggak? Diperbaiki. Walaupun umur 80 gagah perkasa ya kan, naik motor trail ya kan, naik gunung turun gunung. Engkau 80 gagah perkasa, nggak dipanggil-panggil Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji dan ingin memperbaiki imanmu. Gitu loh. Nah, kita lihat ya. Ini sikapnya Maria. Yuk kita lihat Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani,
Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara lihat, ada pesta makan. Semua orang sibuk makan. Tidak satupun dalam otak mereka tentang Tuhan yang akan pergi ke kayu salib. Para murid tidak mengerti. Yesus sudah 3 kali mengabarkan tentang penyaliban dia. Para murid tidak mengerti. Tetapi Maria, inilah dia. Orang yang punya rasa takzim, takut dan gentar kepada Tuhan yang demikian dalam, menyimpan semua firman Tuhan di hatinya dengan baik dan benar. Itu hormat. Bapak Ibu, kalau dengar khotbah ini tidak disimpan dalam hati, saudara tidak menghormati. Kalau tidak menghormati saya nggak apa-apa, karena bisa saja khotbah saya salah. Tetapi maksud saya, kalau saudara nggak ingat firman Tuhan, saudara tidak menghormati Tuhan, karena itu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tetapi Maria ingat Yesus akan pergi ke kayu salib, karena dia dengar Yesus akan akan menderita. Para murid nggak ngeh. Nah, Maria datang dengan minyak narwastu dan mengurapi Yesus sebagai tanda penyalibannya. Lihat Yesus bilang apa? Yuk, ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Yesus selalu ada pada Maria. Yesus selalu di hati Maria. Itu membuat kita mengerti betapa hormatnya Maria kepada Yesus, sehingga dia menjelang naik ke salib itu, dia mengurapi Yesus seperti dia membalsem, seperti dia membuat Yesus itu wangi. Itu sebagai penguburan Yesus, penyalipannya. Yang kayak begini datangnya dari mana? Cuma satu, dari Roh Kudus. Para murid nggak mengerti. Apalagi Yudas yang suka mencuri uang persembahan. Saudara mengerti nggak kalau Roh Kudus itu kadang-kadang di dalam hidupmu tidak powerful? Karena kita masih punya sesuatu yang tersembunyi, belum diakui di hadapan Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri. Saya cuma minta satu kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Yuk, kita ngaku dosa, supaya kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Bapak, kami sudah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan mari hari ini Tuhan, ajar kami untuk memiliki rasa hormat yang takut dan gentar kepada-Mu, yang mencekam hati kami, supaya kami tidak sembarangan kepada Tuhan. Sikap hati kami benar. Engkau mengajar kepada kami hari ini. Orang-orang sekampung Tuhan Yesus di Nazaret tidak menghormati dia, karena sudah terlalu terbiasa, menganggap biasa. Karena Yesus dikenal, keluarganya dikenal. Kami sudah terbiasa mengenal Tuhan dan kami sudah tahu kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami sering tidak hormat kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus. Tetapi mari ya Tuhan, dia mempunyai rasa hormat yang luar biasa kepadamu, sehingga Engkau membuat mukjizat kebangkitan orang mati. Lazarus Engkau bangkitkan. Maria mempunyai sikap hati yang baik dan benar sebagai rasa hormat yang takzim kepadamu, sehingga dia mengurapi Engkau mengingat hari kematianmu, mengingat hari penguburanmu. Bapa di surga, ajar kami memiliki sikap hati
yang hormatnya dalam banget, yang hormatnya takut dan gentar seperti yang telah kau ajarkan kepada hamba-Mu ini. Supaya hati kami mencekam, selalu terasa pertobatan kami, pertobatan yang selalu sungguh-sungguh setiap waktu, setiap saat. Tuhan Yesus, Kau terlalu baik buat kami. Ampuni kami dan kasihanilah kami, sebab kami berdosa dan bersalah di hadapan-Mu. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah semuanya yang Kau tampakkan kepada kami, supaya kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Hari-hari ini kami melaluinya dengan penuh ucapan syukur. Engkau mengajari kami untuk memiliki hormat kepada-Mu yang lebih dalam, lebih takzim, lebih takut dan gentar kepada-Mu. Tolong Roh Kudus, bantu kami semua memiliki hormat dan takut kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, kepada Bapa kami yang di sorga, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, sebab kami berdosa dan bersalah di hadapan-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu turut atas kami semua, dan itu melingkupi hati kami sungguh-sungguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami terus-menerus, sebab kami bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa turut atas kami semua, dan kami menjadi tenang dan damai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.